Saya akan memulai dengan kalimat ini. Kalau saudara buka kitab Kejadian, terus kita baca sampai kitab Wahyu, saudara dengar, maka kita hanya akan menemukan satu hal saja yang iblis buat. Jangan bilang tentang dosa. Oke, itu kita sudah tahu. Tapi ini yang banyak orang tidak tahu. Dengarkan. Yang iblis buat, ya kalau kita buka dari Kejadian sampai Wahyu, itu cuma satu. Dia merusak relasi. Dia merusak hubungan. Iya atau tidak? Begitu manusia ada, hubungan mereka dirusak. Mereka dengan Tuhan. Ingat di Taman Eden, Adam dan Hawa dirusak hubungannya dengan Tuhan. Lalu setelah hubungan mereka putus dengan Tuhan, hubungan antar mereka suami istri dirusak juga. Betul? Begitu anak-anak mereka lahir, mereka iblis buat apa atas anak-anak mereka? Dirusak lagi hubungan itu, sehingga Kain jadi pembunuh. Dan itu terus berlanjut, saudara, sampai hari ini. Iblis selalu merusak hubungan. Nah, kalau kita mengerti apa yang Alkitab tuliskan, bagaimana usaha setan untuk merusak hubungan, maka marilah mulai hari ini, siapapun kita, entah itu suami istri, entah itu kakak beradik, entah itu ipar dengan ipar, kemenakan dengan om dan tetangga atau saudara atau siapa saja, jangan lagi kita mau dirusak. Setuju? Karena kita tahu tujuan iblis untuk merusak hubungan itu. Maaf, mau sampai kapan mama mertua perang dengan mantu perempuannya terus? Ngerti nggak kalau saya pakai kalimat ini? Mau sampai kapan? Mengapa setan terus menang di bagian ini? Mau sampai kapan hubungan antar keluarga dirusak? Nah, jadi ini penting. Saya ulangi lagi. Begitu kita buka Alkitab Kejadian 1, 2 sudah kelihatan. Hobi iblis dan tujuan iblis selalu merusak hubungan. Maka itu kalau ada di antara kita yang hubungannya sudah rusak, saudara, tidak ada agama manapun juga di dunia seperti kekristenan yang selalu membicarakan perbaikan hubungan. Alkitab kita ini buku yang luar biasa tentang menjalin hubungan dan memperbaiki hubungan. Luar biasa. Di agama apa saja selalu balas. Maka itu hobi mereka perang terus karena balas, menyakiti, bunuh. Tapi kalau Bapa kita tidak. Yesus datang menyediakan pengampunan. Katakan amin. Dan ingat pengajaran utama dari Yesus, ampuni. Betul, ampuni. Jangan balas. Malah dunia marah, enak aja ditampar pipi kiri kasih yang kanan. Nah, pipi cuma 2 bukan 3. Syaratnya mana? Ngerti, hukum itu kan luar biasa. Yesus berkata, kalau kamu disakiti orang, suruh balas atau suruh apa? Ayo, suruh balas atau suruh apa? Kalau kamu disakiti orang, Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Ampuni. Bahkan dia mengajar, berkati musuh-musuhmu. Aneh, dunia gak bisa ngerti itu. Maka setelah kita tahu iblis itu merusak hubungan, kira hari ini kita jadi pendamai-pendamai. Saya akan bacakan ayat yang pertama ini, 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5. Kita akan lihat. Maka itu sebagai anak-anak Bapa di surga, konsep ini harus ada dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus 5, 18 sampai yang ke-20. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus telah apa? Mendamaikan kita dengan dirinya. Nah, mulai ada perdamaian ini. Dan yang telah mempercayakan, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, saudara, dengarkan ini. Jadi saudara dan saya sebagai gereja, kita ini punya pelayanan pendamaian. Amin kan?
Siapa ingat satu-satunya ayat dalam seluruh perjanjian baru itu adanya di Matius 5. Tuhan Yesus pernah berkata, apa kriteria yang disebut anak-anak Tuhan itu siapa? Ayo Matius 5. Berbahagialah kamu yang membawa apa? Perdamaian, maka kamu akan disebut anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau berdamai, kita anak-anak hantu, dan gitu saja. Karena kriteria Matius 5, anak-anak Tuhan itu hanya orang yang membawa damai dan suka berdamai. Yang suka permusuhan bukan anak-anak Tuhan. Ayat 19, masih 2 Korintus 5. Sebab Tuhan telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dunia diperdamaikan dengan diri. Mari kita lihat. Kalau dunia itu bermusuhan dengan Tuhan, pencipta alam semesta, yang memulai siapa? Dunia atau Tuhan? Ayo jawab, yang memulai siapa? Jelas kita, manusia di dunia ini mulai permusuhan itu. Tapi yang luar biasa saudara, yang ngajak damai duluan siapa? Harusnya kan kita, karena kita mulai ngajak permusuhan. Maka itu kalau kita mengaku Kristen, jangan menunggu orang itu mulai berdamai dulu. Jangan berkata, aku gak salah, mau sampai mati pun kalau dia gak mulai, aku gak mau. Pernah dengar ada orang Kristen ngomong seperti itu? Banyak, jawabannya bukan cuma pernah. Betul? Nah ini yang salah. Saya ulangi lagi 19. Sebab Tuhan telah mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadi yang ngajak permusuhan kita bukan dia, tapi dia ngajak berdamai dulu. Ini kan luar biasa. Maka itu orang-orang Kristen, kalau kita nggak mau mulai berdamai dulu, jangan kita ngaku jadi Kristen. Saya belajar lewat Alkitab, lewat kehidupan. Saudara, ada 3 kelas ujian kasih bagi orang Kristen. Yang pertama, ini banyak lulus. Yang nguji orang yang bukan Kristen. Maka kita gampang untuk mengampuni. Bisa ngampuni karena dia bukan Kristen. Kalau itu lulus, saya bilang selesai ujiannya. Maka akan naik ujian kedua. Tuhan akan izinkan orang-orang Kristen melukai saudara. Nah di situ mulai mikir-mikir. Katanya Kristen, katanya Kristen. Betul nggak? Pernah ditipu orang Kristen? Pernah ya? Pernah disakiti oleh orang Kristen? Pernah. Kalau saudara lulus, belum selesai. Nah ini banyak yang gagal. Ujian ketiga, hamba Tuhan yang dipakai oleh setan. Pernah nggak disakiti, ditipu, dilukai oleh hamba Tuhan? Kalau belum siap-siap, karena saudara harus masuk ujian itu, harus, tidak bisa tidak. Baru kita lulus. Nah jadi siapapun yang memulai permusuhan, firman ini berkata, maka jangan minta mereka dulu yang berdamai. Semuanya harus dimulai dari kita. Amin. Lanjut, pasal ayat 15. Yang baru datang, saudara lihat 2 Korintus 5 ayat 15. Saya ulangi lagi. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan, ini yang hebat, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah, nah setelah itu enggak selesai di situ saja. Yahweh Tuhan telah apa? Saudara lihat, yang telah mempercayakan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Berita pendamaian itu kepada kami. Saudara lihat ini. Jadi kita ini dapat tugas, dipercaya oleh pencipta alam semesta untuk membawa berita pendamaian itu. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Tuhan menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Saudara, ini sungguh satu anugerah yang luar biasa. Kita bersyukur malam ini ada cukup banyak saudara kita dari Muslim yang hadir. Dan pasti saudara kaget. Mereka ingin tahu
tentang masalah hubungan ini. Ayo saat ini kita menyadari 3 ayat pertama ini. Maka itu kalau kita ngaku Kristen tapi suka bertengkar, suka ribut, nggak layak kita mengaku diri Kristen. Kita harus membawa damai kemanapun kita pergi. Nah, kita hadir di sini dengan tema khusus. Bagaimana hubungan orang tua dengan anak, anak dan orang tua bisa diperbaiki. Saya tanya kepada saudara, walaupun saya tahu jawabannya, tapi ini hanya untuk merefreshing kita lagi. Biasanya kalau ada orang tua dan anak bermasalah, ya secara umum, saya minta saudara jawab. Biasanya kalau ada orang tua sedang punya masalah dengan anak, pendapat umum itu yang salah orang tuanya atau anaknya? Jelas anaknya, itu pendapat umum. Maka itu ketika setan berhasil merusak hubungan orang tua dengan anak, karena setan sudah membuat pendapat umum bahwa yang salah pasti anak, maka itu tidak akan pernah mungkin orang tua yang merendahkan hati untuk datang kepada anaknya. Karena anak pasti salah, bukan orang tua. Tapi hari ini kita akan belajar, saudara. Kita dari awal sudah menyetujui, lewat ayat 19 khususnya. Ketika dunia bermusuhan dengan Tuhan, jadi dia Bapa, kita ini anak-anaknya. Yang salah siapa? Jelas kita, manusia. Tapi yang datang duluan siapa? Bapa di surga yang datang duluan. Nah, orang tua, pakailah cara itu. Hari ini kita akan betul-betul menemukan kebenaran itu. Jadi, untuk mempersingkat waktu, pokoknya kalau ada hubungan yang tidak beres antara orang tua dengan anak, hari ini belajar dari orang tua kita di surga. Kok gak ada yang ngamen orang-orang tua? Kita yang harus datang kepada anak kita. Nah, orang tua sombong akan keluar tanduknya. Apa? Gitu. Betul tidak? Tahu arti kata apa itu? Artinya, aku suruh datang ke anakku, jangan harap. Mereka keluar dari siapa? Nah, begitu orang tua bilang. Mereka keluar dari siapa? Kenapa mereka bisa kurang ajar seperti itu? Saudara, hari ini kita akan melihat konsep Alkitab. Ternyata setelah kita ada sampai hari ini, konsepnya sangat sederhana sekali. Mari kita baca kisah ini. Lukas pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-41. Perhatikan para orang tua, hanya Lukas yang menulis. Mari kita lihat, saudara. Mengapa hanya Lukas, satu-satunya penulis Injil, yang menuliskan satu-satunya peristiwa antara kelahiran Tuhan Yesus sampai dia melayani? Ingat, jika penulis Injil yang lain tidak menulis apa-apa antara kelahiran dan umur 30, itu nggak ada yang nulis. Hanya Lukas yang menulis. Bahkan Alkitab ini menunjukkan jelas angka berapa tahun. Ayo, angka berapa tahun? 12. Dengar, ini 2000 tahun yang lalu. Mengapa Roh Kudus sempat-sempatnya memberitahukan Lukas sebuah peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus umur 12 tahun? Dengarkan, saudara, walaupun ini kisah terjadi 2000 tahun yang lalu, ternyata masih relevan sampai hari ini. Dengarkan, saya tanya kepada saudara, angka 12 bagi semua manusia di dunia, angka 12. Saudara perhatikan, itu menunjuk apa bagi seorang anak? Ayo, umum, itu seumum 12. Akil balik, apalagi puber, apalagi banyak istilah-istilah itu. Nah, bayangkan betapa hebatnya Alkitab. Ketika Yesus umur 12 tahun pun, dia itu masa puber, saudara. Dan terjadi apa pada masa puber Tuhan Yesus? Ini yang gereja banyak tidak tahu. Jadi Alkitab buat saya, dia juga buku psikologi. Katakan amin. Di pasal ini saya belajar, wow, nggak kebetulan umur 12.
Kalau saudara masih punya terjemahan lama, bukan perjanjian lama ya, terjemahan lama, kalau ada yang punya, saudara akan kaget. Saya suka menggunakan terjemahan lama dalam kisah ini. Begitu mereka, Yusuf dan Maria, ketemu Yesus yang sudah hilang, berapa hari kita akan lihat. Terjemahan lama menulis begini, begitu mereka tiba, dan otomatis, ayo bayangkan semua orang tua, kalau kehilangan anak, begitu ketemu anaknya santai-santai, reaksi orang tua bagaimana? Marah. Kamu enak-enak aja di sini, kami setengah mati cari kamu. Nah, terjemahan menulis gini, apa kena mengena aku dengan kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa kau harus di rumah bapakku? Nah, saya suka terjemahan baru kurang tegas, diperhalus. Saudara, itu menunjukkan, dengarkan. Ternyata semua anak usia puber, kalau anak perempuan mulai menstruasi, kalau anak lagi jakun mulai keluar suara merokor gitu, bukan? Betul? Nah, itu perubahan besar buat anak-anak, saudara. Kalau saya bayangkan ya, usia umur belasan itu seperti gunung sedang meletus, saudara. Karena seluruh energinya keluar semua. Hormonnya, wah, luar biasa. Sayang sekali. Semua kita yang sudah tua-tua ini lupa kalau kita dulu pernah begitu. Betul tidak? Kalau kita bisa ingat bahwa kita pernah umur belasan tahun, masa ada yang lompat dari 6 tahun terus ke 30, menakutkan. Nggak ada, bukan? Nah, sayang kita lupa. Jadi begini, saudara, menurut Injil Lukas pasal 2, dengarkan. Ternyata semua anak yang masuk usia puber itu menganggap orang tuanya musuh besar. Siapa yang memberitahu, saya nggak tahu sampai hari ini. Maka itu dianjurkan pada orang tua, kalau anak-anak saudara masuk usia belasan, jangan jadi orang tua lagi, tapi jadilah sahabat buat mereka. Anak-anak seumur itu nggak bisa dibentak, nggak bisa dilarang, nggak bisa dimarahi, tapi jadilah teman dan terus ikuti, temani. Bahkan saya radikal, saya mengajar kepada banyak orang tua lewat Lukas ini. Bahkan saya mengajarkan pada banyak keluarga. Kalau anak-anak saudara, ini keluarga Kristen saya beri contoh, lalu ingin tahu ke disko, jangan dilarang. Hari itu juga mamanya harus jadi anak muda lagi, dan ayo mama temani kamu ke disko. Katakan amin mama. Jangan dilarang berontak. Nanti mereka pergi dengan temannya. Ini usia puber. Di dalam gereja juga begitu. Saudara, dalam gereja, karena saya sudah banyak sibuk dengan gereja, tahu ketika masih anak sekolah minggu luar biasa aktifnya, setianya. Begitu remaja hilang, nggak tahu kemana itu anak. Maka itu semua gereja hampir nggak punya kebaktian remaja yang teenager, karena ini masa-masa yang meledak, saudara. Nah, nanti balik-baliknya kau sudah mulai mau kawin, betul nggak? Balik-balik ke gereja lagi. Nah, maka itu ayat ini kita perlu perhatikan. Oke, saya baca. Nanti kita akan buktikan salahnya orang tua atau salahnya anak. Ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Jadi rutin tidak? Ya, jawab rutin tidak. Kenapa rutin? Ya karena tiap-tiap tahun. Saudara tahu arti kata ini? Nanti kita ketemu. Ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Berarti mereka sudah ngajak Yesus berapa belas kali? 12 kali, karena tiap-tiap tahun. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Saya mau baca lagi ayat ini. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ayat 44. Karena mereka menyangka. Ini kata penting, menyangka itu. Karena orang tuanya menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang
tentang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauh, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Perhatikan ayat 46. Sesudah, ayo baca sesudah 3 hari barulah mereka menemukan dia dalam bait Tuhan. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi yang tanya siapa? Yesus mendebat orang-orang tua, ahli-ahli Taurat, alim ulama terjemahnya. Terus, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran. Baru umur 12 tahun bisa debat tentang agama seperti itu. Heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya itu. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah kau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Wajar marah. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku?" Nah, yang terjemah berkata, "Apa kena mengena aku dengan kamu? Tidakkah kamu tahu?" Saudara, ini terjemahan penting. Orang tua dikamu-kamukan kan kurang ajar. Tapi ini fakta, saudara. Maka itu orang tua perhatikan, kalau anak-anak kita sudah remaja, kita harus tahu. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Seterusnya nggak usah baca. Saya ayat 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Nah, saya stop. Roh Kudus tolong kami supaya hubungan kami itu jadi benar dalam nama Yesus. Kepada anak-anak, dengar ya, yang belum menikah, pasti cepat atau lambat, tapi tunggu besar dulu kamu ya, pasti akan menikah, betul tidak? Nah, jangan sampai nanti kalau kamu punya anak, kamu lebih lucu dari anakmu. Awas itu. Betul, saudara, sekarang itu banyak orang tua lebih lucu dari anaknya. Kenapa? Karena kecil-kecil minta kawin, goblok. Awas kamu. Ya, karena kecil-kecil minta kawin, ya otomatis orang tuanya bisa lebih lucu dari anaknya. Itu celaka sekali kalau itu terjadi. Nah, lihat. Jadi suatu hari nanti kalau kalian anak-anak menikah dan punya anak, engkau sudah dengar dulu firman ini. Walaupun anak-anak waktu masih kecil itu lucu dan gemesin, betul nggak saudara? Tapi nggak ada orang tua berkata, "Sudahlah nak, nggak usah besar-besar, gini terus papa mama seneng kok." Oh goblok, betul itu orang itu. Nggak mungkin orang tua berkata seperti itu. Nah, ketika anak itu dewasa, saudara, sampai pada umur belasan ini, siapkan diri, masalah pasti datang. Saya banyak bertemu dengan anak-anak pendeta. Maaf ya saudara, pasti saudara pernah tahu. Ternyata anak-anak pendeta jahatnya nggak kurang jahat dari yang lain. Pernah tahu nggak anak pendeta seperti itu? Nah, saya pernah meneliti mengapa anak pendeta bisa jadi penjahat. Termasuk, kalau saya pernah dengar nama Dr. Billy Graham, itu hamba Tuhan hebat tidak? Hebat. Tapi saya tahu anaknya namanya Franklin Graham, yang sekarang jadi pengganti bapaknya, itu narkoba berat, saudara. Waktu masih remaja, masih muda, masuk penjara berapa kali. Bayangkan anak pendeta hebat. Nah, ketika saya meneliti itu, mengapa, apa yang salah dari para orang tua ini sehingga anak-anak bisa seperti itu? Ternyata kesalahannya sangat klasik. Dan Lukas menuliskan ini. Mari kita ulangi lagi. Setelah kita baca rinci, menurut saudara, sampai Yesus hilang 3 hari, itu salahnya Yesus yang kecil atau salahnya orang tua? Ayo, jawab, salahnya siapa? Oke. Mengapa saudara menyalahkan Yusuf dan Maria?
Anaknya hilang nggak tahu. Ya kenapa kok nggak tahu? Kenapa? Nggak sama-sama. Oke, kita lihat dulu. Lihat dulu ya. Kembali ke ayat yang ke-43. Yang 43. Kita lihat ayat ini. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Nah, ini salah yang pertama. Berarti orang tua ini sedang asik ngobrol dengan orang tua yang lain. Betul tidak? Memang nggak sama-sama, tapi kan ada alasannya. Mengapa anak dan orang tua bisa nggak sama-sama? Ingat kata berjalan, dulu kan semua jalan kaki, nggak ada mobil. Nah bayangkan pulang rame-rame dari hari raya itu, pasti mereka ngobrol. Anak-anak, engkau jangan senyum-senyum dulu ya, dengar, engkau besok akan jadi orang tua. Jangan asik ngobrol dengan duniamu sendiri. Ingat ada ekor-ekor mudul. Ngerti kata itu? Ada yang kecil-kecil ini. Maka itu ketika orang tua sibuk dengan dunianya, ya, secara umum sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan teman-teman kantornya. Maaf, jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Ibu-ibu sibuk shopping, ngurusin kuku, ngurusin pipi. Maaf, jangan marah ya. Ngurusin alis. Kau sudah sibuk begitu, anak ini dilupakan. Pendeta-pendeta sibuk pelayanan. Kelihatan rohani bukan? Jadi anak-anak itu nggak pernah salah, kita yang salah. Anak-anak itu minta perhatian kita. Anak-anak nggak cuma butuh duit kita. Ingat itu baik-baik. Anak-anak perlu waktu dengan kita. Jadi hilangnya yang pertama memang mereka nggak bersama-sama dengan Yesus. Tapi kita perlu tanya, kenapa nggak sama-sama? Jelas bukan? Karena apa mereka tadi? Sibuk sendiri dengan dunianya. Ngeri. Ayat 44. Karena mereka menyangka. Nah ini yang hati-hati. Mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Orang tua, jangan pakai kata kira-kira, saya sangka, jangan. Pakailah fakta untuk anak-anak itu. Saya beri contoh kasus ini. Ini penting sekali. 10 sampai 10 tahun yang lalu. Ya, tahun 2001 lah. Ya, sampai tahun 2001. Orang tua akan bangga kalau anaknya betah di rumah. Maka itu sama orang tua 10 tahun yang lalu masih saling cerita. Oh, kalau anak kami baik, nggak pernah keluyuran. Betah tinggal di rumah, pulang sekolah di rumah sibuk sendiri. Tapi zaman sekarang hati-hati kalau anak itu nggak pernah keluar rumah, sebab punya internet di rumah. Hati-hati sudah. Betul tidak? Dunia sudah berubah. Kalau dulu anak-anak dikatakan baik kalau nggak keluar rumah. Sekarang nggak keluar rumah belum tentu baik. Bisa-bisa orang tuanya adalah laptopnya itu. Sudah nggak butuh orang tuanya lagi. Ngeri keadaan ini. Maka itu jangan kita punya dunia sendiri. Katakan amin. Orang tua harus bisa hadir ke dunia anak-anak. Dan ini masalah besar. Karena kita sulit untuk turun lagi ke anak-anak karena umur kita. Tapi ini harus. Jadi mereka menyangka Yesus ada di antara orang-orang lain. Nah mari kita jujur orang tua. Di benak saudara, saudara menyangka anak saudara sedang dengan siapa? Ngerti gak pertanyaannya? Saya ulangi lagi. Di benak saudara, sekarang ini anak-anak remaja saudara sedang dengan siapa? Karena Yusuf dan Maria menyangka Yesus dengan orang-orang seperjalanannya. Ternyata tidak. Ini berbahaya sekali. Saya teruskan. Berjalanlah mereka sehari, perjalanan jauhnya. Yesus sehari, nggak ketemu sampai 3 hari. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ternyata nggak ada juga. Nah di sini kita menemukan saudara.
hubungan kita dengan anak-anak kita itu penting. Oke, nanti kita akan melihat tanggung jawab siapa ini, ayah atau ibu. Alkitab mengajarkan di usia-usia tertentu peranan ayah dan ibu itu berbeda-beda untuk anak-anak itu. Saya beri gambaran dulu begini kepada saudara. Roh Kudus tolong kami. Bedanya anak manusia dengan anak binatang. Ya, dengarkan dulu. Bedanya anak manusia dengan anak binatang. Kita tidak perlu memberitahu anak binatang. Misalnya gini, kamu itu anak sapi ya, bukan anak kuda. Perlu nggak kita beritahu begitu? Enggak. Jangan coba-coba mengajar anak burung terbang. Nganggur apa? Ngerti ilustrasi ini, saudara? Walaupun mereka nggak diajar terbang, mereka nggak terbang sendiri. Jangan mendidik anak ikan untuk berenang. Ngerti maksud ini, saudara? Jangan mengajar anak ayam untuk mengkais buat makan. Jangan. Anak binatang gak usah diajar, mereka bisa sendiri. Tapi anak orang gak diajar jadi orang, dia pasti jadi orang-orangan. Catat itu baik-baik. Nah, ketika anak jadi orang-orangan itu masalah. Ini yang kita perlu tolong. Tadi siang saya didatangi seorang anak muda. Dia akan menikah bulan Desember, tapi dia batalkan pernikahan. Nah, calon istrinya kenal saya. Kamu cari Pak Daniel, kamu cari. Nah, berapa ini dia cari saya? Saya tadinya nggak kenal. Akhirnya saya bilang, saya nggak ada di Jakarta. Saya baru tiba kemarin malam dari Singapura. Saya bilang cuma ada siang nanti di daerah Jakarta Timur. Baik, saya mau ketemu. Oke. Akhirnya saya tadi ketemu. Saya tanya, kenapa kamu batalkan pernikahanmu? Calonmu sudah siap. Terus dia nangis. Akhirnya saya harus cari ke ruangan tertentu supaya dia bisa melampiaskan hatinya. Dia bilang, saya mau bunuh bapak saya. Saya tepuk pundaknya. Kenapa kamu bunuh dia? Dia menghancurkan saya. Sambil menangis. Aduh, saya nggak tahan juga. Waktu saya perlu dia, waktu saya masih kecil, waktu masih remaja, dia nggak pernah ada. Akhirnya datang seseorang, saya perlu bapak saya. Saudara dengan ringkas cerita, saya kaget. Saya jadi homo. Maka itu saya benci bapak saya. Saya nggak bisa nipu diri saya. Saya kasihan calon istri saya kalau saya nggak bisa cinta dia. Wah, dia keluarkan semua, saudara. Saya benci diri saya benci hidup saya. Saudara bayangkan, ketika anak lagi perlu orang tuanya, orang tua dengar, jangan saudara tidak hadir. Saya janji untuk besok ketemu dia lagi. Saya akan bimbing dia baik-baik. Saya kagum pada calon istrinya. Dia bisa menerima apa adanya calon suami ini. Saya telepon dia tadi setelah saya ketemu calon suaminya ini. Saya bilang, saya bangga dengan kamu. Dia sudah sehancur itu, kamu masih mau terima dia. Terus si calon istri berkata, 2 alasan saya terima dia. 1, Tuhan yang tunjukkan saya bahwa dia itu calon suami saya. Yang kedua, saya mau jadi Yesus untuk menyelamatkan dia. Kalau nggak saya, siapa lagi yang mau terima dia? Saya kagum sekali. Saudara, maka itu dalam hidup ini kita perlu betul mengerti. Ada waktu-waktu tertentu anak-anak itu perlu kita. Bukan untuk minta duit. Cuma perlu aja kita dengerin dia ngomong. Betul nggak? Orang tua kita harus ngerti itu. Saya berhenti dulu ya. Maaf ini. Saya mau tunjukkan ini kepada saudara. Saya betul-betul luar biasa. Kalau dunia ini nggak segera ditangani, setan akan makin merusak banyak orang, saudara. Saya terima SMS tanggal 20 Juni yang lalu. Belum lama saya minta siapa pimpin pujian maju baca sih. Tapi jangan dibaca namanya ya. Anak ini saya ketemu 2 minggu yang lalu, saudara. Di satu acara. Saya kira dia ngomong dan seperti agak maju. Tanggal berapa Bapak bacakan? Tanggal Juni 20, 2011. Ya, terus baca, nggak usah sebut namanya.
Saya gitu. Saya terlahir di luar pernikahan, ditinggal ibu waktu umur 4 tahun. Ayah pemabuk, hidup kesana sini, umur 4 tahun dicabuli oleh saudara ayah, umur 5 tahun dipelihara oleh kakak dari ibu, umur 7 tahun diperkosa oleh suami kakak ibu tersebut. Saya tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tua, pelukan seorang ibu, dan nasihat didikan seorang ayah. Sering saya berpikir betapa senangnya bisa seperti gadis lain yang terlahir dan bertumbuh dengan kedua orang tua. Namun aku tetap bersyukur kepada Tuhan karena terlahir ke dunia ini dan mengalami semua ini. Kalimat terakhir itu buat saya nggak bisa langsung balas. Dia masih bisa bersyukur terlahir ke dunia ini dalam keadaan seperti ini. Saya nggak ada waktu untuk membacakan begitu banyak SMS yang saya terima tentang kehancuran anak-anak itu. Dengarkan anak-anak, kalau kalian besok menikah, jaga diri baik-baik. Kejadian 1:28. Cara baca ayatnya, kalau saya mau buka silakan. Dengarkan anak-anak muda. Kejadian 1:28 itu menuliskan harus jadi suami istri lebih dulu baru jadi ayah ibu. Dengarkan, itu ayatnya. Tapi setan merusak. Berapa banyak orang jadi ayah ibu dulu baru jadi suami istri, itu kurang ajar betul sekali. Jangan tertawa anak-anak muda, karena setan mengincar hidupmu. 100% anak-anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya menikah pasti jadi pemberontak. Kenapa jadi pemberontak? Karena ayah ibu belum siap jadi ayah ibu. Ini kan cuma karena main-main lahirlah anak itu. Nah, namanya anak yang butuh kasih sayang nggak dapat. Anak kecil, anak bayi yang nggak dapat kasih sayang, dia pasti rewel kalau malam, nangis. Nah, orang tua kan terganggu. Kami ini mau tidur, besok itu kerja, kamu nangis terus. Makin dibenci dan dibentak anak ini, makin teriakannya kencang. Apalagi kalau orang tuanya ini punya teman-teman yang masih punya karier di perusahaan atau di kampus dan kuliah. Lalu teman-teman ayah ibunya cerita, oh kami studi tur ke Singapura, wah aku di training ke Amerika. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara orang tua dari anak ini, lalu teman-teman saudara terus karirnya menanjak luar biasa begitu, kira-kira benci nggak pada anak ini? Jawab benci tidak pada anak ini? Pasti benci. Kenapa kita benci pada anak ini? Nggak bersalah ini. Karena kita menganggap gara-gara kamu nongol duluan. Oh, gobloknya kamu ngomong seperti itu. Dengarkan ini baik-baik, saudara. Maka itu mengapa anak-anak yang lahir di luar nikah, maaf, jadi pemberontak. Karena mereka disakiti oleh orang tuanya sendiri. Karena belum siap jadi ayah ibu. Maka itu lagi sekali, kejadian 1:28 catat. Harus diberkati dulu untuk jadi suami istri. Katakan amin. Baru ada perintah beranak cucu. Jangan dibalik hukum itu. Anak-anak muda, jangan tertawa di belakang situ. Kalian perempuan penting. Jangan mau ditipu oleh buaya-buaya kurang ajar itu. Dengar anak-anak perempuan kau, jangan bodoh. Hancur masa depan anak-anak itu, hancur. Saya punya konsep ini, dengarkan. Tidak ada seorang pun anak di dunia yang pernah buat proposal kepada orang tuanya, lahirkan aku dong, lahirkan aku. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada anak yang pernah minta dilahirkan. Jadi kalau mereka ada di antara kita, Tuhan yang mau. Nggak ada seorang pun manusia bisa buat anak, betul tidak? Maka itu kalau mereka ada, itu Tuhan yang mau. Nah, bayangkan kalau mereka nggak pernah minta untuk dilahirkan, lalu mereka ada dan kita sakiti, itu sakitnya luar biasa. Maka itu kenapa anak-anak yang disakiti berkata, kenapa aku dilahirkan? Pasti ada keluar kata itu.
Karena aku kan gak minta. Maka kesimpulannya saudara, sampai kita coba baca Lukas 2. Kalau begitu pendapat umum salah. Jadi kalau ada orang tua bermasalah dengan anak, yang salah pasti siapa? Orang tua, bukan anak. Orang tua tersinggung, saya doakan matilah kamu. Serius, saya punya pengalaman dengan ribuan anak. Satu hari saudara di sebuah penjara, habis pelayanan, nanti tanggal 12-13 Juli saya akan kembali ke Nusa Kambangan. Saya punya jadwal rutin ke sana. Saya rindu hadir ke semua penjara di Indonesia. Karena hati saya di situ. Di Amerika saya punya pelayanan ke penjara juga. Selesai kebaktian, pas kami sudah mau pulang, saya melihat ada seorang anak muda duduk termenung. Terus saya bilang pada penjaga, boleh gak saya minta waktu sebentar untuk napi itu? Oh boleh Pak. Terus saya tanya napi itu kasusnya apa? Pembunuhan. Masih muda, anak itu wajah gak berdosa. Umurnya baru 23 tahun. Terus saya tanya pada penjaganya, yang dibunuh siapa? Bapaknya sendiri. Oh iya. Oke, akhirnya saya dekati dia. Wajahnya dingin sekali, gak ada ekspresi. Saya coba bongkar ngomong, gak masuk saudara. Nah waktu sudah habis harus saya keluar. Saya minta Tuhan saya gak bisa tinggalkan orang ini sebelum saya bisa buat sesuatu untuk dia. Beri saya sesuatu untuk dia buka. Karena saya sudah pakai cara apa saja gak bisa buka dia. Gak ngomong apa-apa, ya tidak diam. Akhirnya Roh Kudus beri saya hikmat. Tanyakan, yang buat dia sedih sekarang, yang jadi tanggungannya itu siapa? Buat logika saya, apa urusannya? Tapi ternyata itu yang buka hatinya. Saya bilang, saya gak bisa lama, saya harus pergi. Tapi begini, yang kamu pikirkan untuk jadi tanggunganmu itu siapa? Saya nanti akan ikut nanggung. Baru dia angkat kepalanya lihat saya. Adik saya 2 yang satu SMP, satu SMA. Air matanya keluar. Itu yang saya pikirkan. Siapa yang bayar sekolah mereka? Saudara, akhirnya saya bilang, mulai hari ini adikmu 2 jadi tanggungan Om. Karena saya sudah tahu kasusnya. Saya peluk dia. Kamu gak berdosa. Saya janjikan kalau kamu selesai masa tahanan, dia kena sekian tahun saudara. Kamu kondisi terbaik, kamu akan punya pembebasan bersyarat, kamu dapat remisi, nanti Om akan bebaskan kamu. Pasti akan dikurangi hukuman. Saya ngerti betul masalah hukuman di penjara itu. Saudara, terus akhirnya saya tanya, boleh gak Om tahu kenapa peristiwa itu? Dia cerita gini, dengarkan. Bapak saya 8 bersaudara. Dia anak sulung. Dia pemabuk, dia penjudi. Saya anak sulung dari 3 bersaudara. Mama saya dibuat susah oleh bapak. Harta kami habis. Suatu hari bapak saya berkata kepada semua saudara-saudaranya, adik-adiknya, jual satu-satunya rumah warisan nenek. Akhirnya dijual. Dalam pertemuan keluarga itu saya bilang begini kepada tante saya semua. Tolong kalau papa dapat pembagian, jangan diberikan kepada papa, ke saya saja. Semua saudara papanya setuju untuk nggak dikasih ke dia. Nah, nggak tahu rumah sebesar apa. Ternyata dari 8 keluarga, anak itu masing-masing cuma dapat 12,5 juta. Kan kecil sekali zaman sekarang. Oke, akhirnya saya pegang uang itu untuk saya bisniskan supaya mama nggak kerja lagi. Belum 2 minggu. Saya belum apa-apakan uang itu, saya masih mikir. Bapak saya datang ke tempat kerja saya. Dia bawa parang. Dia ancam saya untuk minta uang 12,5 juta. Saya marah, emosi. Saya berkelahi. Akhirnya saya pukul bapak saya. Dia terjatuh, tertusuk parangnya sendiri. 4 hari di rumah sakit itu meninggal. Tetap kena pasal pembunuhan, walaupun tidak disengaja. Aduh saudara, saya bilang pada dia, kalau kamu keluar penjara, ikut Om. Kamu gak usah khawatir, adikmu akan Om sekolahkan. Saya hitung yang SMA akan sampai kelas berapa nanti sampai kuliah. Saya akan kuliah. Kamu gak usah mikir itu. Saudara, begitu jahatnya setan merusak hubungan semuanya. Bagian itu ayo kita lihat. Maaf, satu lagi saya mau bacakan ini. Waktu saya di Ternate bersama Hendra juga,
Saya diajak ke pelayanan penjara. Saya ini kalau ada waktu saya suka sekali ke pelayanan penjara-penjara untuk ketemu dengan orang-orang itu. Nah, akhirnya ketemu dengan seorang hidupnya hancur, saudara. Sekarang saya sedang ngurus 2 anaknya dan istrinya yang ada di daerah Cengkareng. Dan ini betul-betul menyedihkan sekali. Dengarkan, saudara. Ini tanggal 25 Juni. Oke, saya balas dulu ya, 25 Juni. Terus lihat, gak usah sebut nama juga. Aduh, saya sangat berterima kasih banyak buat Tuhan Yesus. Pak Pendeta, jujur aja, kemarin waktu saya masih dalam karantina, ada teman juga sengaja SMS ke nomor istri saya. Katanya saya di dalam penjara, sudah punya istri dan sudah punya anak. Nanti kalau Pak Pendeta ada waktu, tolong beritahukan istri saya bahwa kebenaran saya dalam penjara itu bagaimana. Saya akui memang saya ini manusia yang paling rusak, dan besok saya juga akan bikin kesaksian, Pak. Karena kemurahan dan pertolongan Tuhan Yesus, apa yang saya minta dalam doa selama saya dalam ruang penyiksaan, akhirnya semua terkabulkan satu persatu, Pak Pendeta. Saya SMS Pak Pendeta ini, air mata saya keluar, karena saya merasa terharu sekali, Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saya sempat telepon istrinya, cuma saya belum punya waktu untuk mendatangi mereka. Saya bilang pada istrinya, biaya 2 anakmu saya akan tanggung. Kamu gak usah mikir, suaminya masih lama di penjara ini. Karena anak-anak itu tidak salah. Ingat itu, yang salah itu pasti kita. Maka itu kalau hidup kita itu betul-betul saudara dengan Tuhan, aduh itu luar biasa. Amin. Maka itu mari dalam peristiwa ini kita sungguh-sungguh serius. Jadi anak-anak itu sangat tergantung kita, bukan orang lain. Bagaimana cara kita membawa mereka untuk hidup dalam kebenaran. Sekarang kita akan lihat di umur berapa seorang anak itu tugasnya siapa? Mama atau papa? Ya jadi begini, anak yang dilahirkan, lagi sekali beda dengan anak binatang. Anak manusia yang dilahirkan, anak orang dilahirkan, itu gak punya gambaran apa-apa. No. Kalau anak binatang sudah punya gambaran. Begitu dia lahir dia itu anak anjing, dia tahu dia itu anjing, gak usah dikasih tahu. Kalau kita tidak, begitu anak kita lahir, kalau kita gak kasih tahu dia itu orang, dia bisa hancur hidupnya. Maka itu anak-anak itu perlu dirawat. Nah dari konsep-konsep tadi saudara, sebelum saya beralih ke kitab 2 Raja-Raja, maka saya menemukan ini logikanya, bahwa yang salah pasti kita, bukan anak-anak kita. Logikanya begini, antara kita orang tua dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa? Berarti pertanyaannya, antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak, siapa pernah jadi siapa? Ayo jawab, siapa pernah jadi siapa? Orang tua yang pernah jadi anak. Maka itu ketika kita sedang marah pada anak kita, dan kalimat yang sering kita katakan sebagai orang tua, kenapa kamu gak mau ngerti papa? Mengapa mama seberkali-kali bicara kamu gak mau ngerti? Anak-anak, awas ya orang tua tersinggung, awas. Hari ini saya ajari kalian anak-anak, kalau papa mama mau ngomong begitu, katakan yang om katakan hari ini. Mana bisa saya ngerti papa? Karena saya belum pernah jadi papa. Harusnya papa ngerti saya, karena papa pernah jadi saya. Betul tidak, Ustaz? Jadi jangan harap anak-anak kita akan ngerti kita, karena mereka belum pernah jadi seumur kita. Jadi bagaimanapun juga kitalah yang harus ngertiin mereka, karena kita pernah seumur mereka, cuma lupa. Ini masalahnya, lupanya ini yang repot. Bagaimana waktu kita seumur mereka, kelakuan kita bagaimana, kita lupa. Maka itu ketika mereka dewasa, kita ribut dengan mereka. 2 Raja-Raja 21. Saya suka melihat ayat ini. Cepat ini, maaf saya gak cepat apa itu membacanya karena waktu. 2 Raja-Raja 21. Di sini kita akan belajar peranan ayah, peranan ibu di umur berapa untuk anak-anak itu. Ayat 1. 2 Raja-Raja 21 ayat 1. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja.
masih remaja ini. Dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Terus ayat yang ke-19. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotba. Ia melakukan begini-begini, mau ngeri. Pasal 23 ayat 1. Yosia berumur 8 tahun. Ini paling kecil, raja paling kecil. Pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat, yang melakukan apa yang benar di mata Yahweh. Pasal 23 ayat yang ke-23 ayat yang ke-31. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu yang menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna, yang melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Ayat 36. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu yang menjadi raja, dan 11 tahun lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibuda binti Pedaya dari rumah, yang melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Pasal 24 ayat yang ke-8. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu yang menjadi raja, dan 3 bulan lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem, yang melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Yang terakhir ayat 18. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu yang menjadi raja, dan 11 tahun lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mutal binti Yeremia dari Libna, yang melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Saya tanya kepada saudara, setiap ada pemimpin yang tampil di Israel pada zaman itu, yang disebut duluan siapanya? Jadi artinya apa? Sejak dalam kandungan sampai umur 7 tahun, semua manusia itu hak mutlak ibunya. Papanya belum punya pengaruh. Jadi dari umur 0, dari kandungan sampai lahir sampai umur 7 tahun, anak itu akan jadi apa nantinya? Itu pengaruh mamanya, yang netei, yang mandikan, yang menidurkan, yang memeluk semuanya. Nah, mama hatinya penuh dengan apa? Itulah ukiran di hidup anak itu. Suatu kali saya pernah berkati pernikahan, saudara. Ini sedang saya khotbah, atau pengantin perempuan berteriak histeris, lari menjerit keluar dari gedung gereja, bubar. Tapi saya tenangkan, saya kenal betul mereka. Kenapa? Karena pengantin perempuan ini cucu pendeta, cucu dengan. Tapi opanya selingkuh meninggalkan neneknya. Dan opa pendeta itu cuma punya 1 anak, itu ibunya pengantin perempuan. Begitu susahnya hidup 2 janda ini, neneknya dengan ibunya. Kerja jual kue jam 2 pagi pasti bangun. Lalu si ibu menikah dengan seorang pelayan Tuhan, bukan pendeta, pelayan Tuhan. Waktu adiknya lahir, umur 3 bulan, si papa selingkuh lagi. Maka ibunya dan neneknya jadi janda yang sangat susah untuk menghidupi 2 anak ini. Nah, rupanya setiap kali keluar itu muncul, ibu ini wajar melampiaskan ke anaknya. Besok kalau kamu menikah jangan kayak opamu dan jangan kayak papamu, walaupun itu pendeta. Semua kepahitannya ditumpahkan ke anak ini, karena ini anak pertama. Ketika dia remaja, saya bimbing dia dari sekolah minggu. Saya tahu betul seluruh keluarganya. Saya pernah ketemu opanya, saya pernah ketemu bapaknya, saya temui khusus. Dan mereka nggak bisa kembali karena sudah menikah dengan orang lain. Sampai remaja pemuda, dia menikah dengan anak pendeta. Bayangkan, kan sudah bagus bukan? Rupanya terakumulasi. Begitu dia duduk di samping calon suaminya yang adalah anak pendeta, dia ingat semua kata-kata mamanya. Bisa bayangkan dia meledak, dia teriak dan dia lari keluar. Maka itu mama
Waktu mama menyusui anak, nidurkan anak, jaga anak, hati mama seperti apa? Seperti itu jadinya anak-anak. Istri yang disakiti suaminya, otomatis pelampiasannya pasti pada anak. Maka itu anak kita jadi apa? Tergantung mama waktu mereka masih kecil. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita taburkan, itulah ukiran. Ngerti kata ukiran? Itulah lukisan di hidup anak-anak. Nah, setelah umur 7 tahun ke atas, itu di tangan papa. Bagaimana bapak akan membimbing anak-anak ini ke arah mana? Maka itu kalau anak-anak sudah mendekati umur belasan tahun, biasanya lebih cari bapaknya daripada mamanya. Apalagi anak-anak laki bisa jadi jagoan yang luar biasa. Bangganya kepada ayahnya itu luar biasa. Ayat terakhir, saudara, kita buka 1 Tesalonika 2. Betapa hebatnya Alkitab ini menerangkan kebenaran ini. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah menuliskan sehebat ini kecuali Alkitab. Katakan amin, saudara. Maka itu ketika saya banyak bicara di banyak kalangan yang bukan Kristen, saya cuma sampaikan kebenaran ini, mereka heran. Karena tidak ada buku manapun di dunia yang lebih tua dari tulisan Rasul Paulus yang menceritakan peranan ayah dan ibu itu seperti apa. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 mulai. Ada 4 fungsi ibu dan 6 fungsi ayah. Ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. 1 ramah. Sama seperti siapa? Seorang ibu ngapain? Mengasuh. Ini kedua. Dan merawati anaknya. Di ayat 7 ada 3 fungsi ibu. Ramah, mengasuh, merawati. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Fungsi keempat, kasih sayang. Ya, inilah 4 fungsi ibu: ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Maka itu dengar ayah-ayah, satu-satunya hal terbesar kapan seorang ayah menyakiti hati anak, menurut ayat ini, ketika ayah itu menyakiti ibunya anak-anak. Itu anak-anak sakit hatinya luar biasa. Dengarkan, maka itu ayah-ayah, jangan coba-coba selingkuh. Di sini ada anak saya yang sudah menikah. Saya ini kalau memberkati pernikahan paling unik di antara semua pendeta di Indonesia. Semua yang menikah dan saya nikahkan, maka pengantin lagi harus berani. Salah satu janjinya berkata, kalau aku selingkuh aku mati. Serius. Karena banyak kita ini kurang ajar suami-suami. Anak-anak sangat terluka ketika ibunya disakiti oleh bapak. Karena anak itu tahu yang berkorban nyawa itu ibunya. Ini ayatnya. Terus ayat yang ke-10. Saya lompat ya, ini sekarang bapak. Ayat 10 sampai 12. Kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan. Betapa saleh. 1, takut akan Tuhan. 2, adil. 3, tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti siapa? Bapak terhadap anak-anaknya. Yang 4, telah menasihati kamu. Yang 5, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat 12. Dan meminta dengan sangat, tambahkan kata mendisiplin, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Ada 6 fungsi Bapa: saleh, hidup takut Tuhan, beribadah; 2, adil; 3, tak bercacat; 4, menasihati; 5, menguatkan hati; 6, mendisiplin. Saudara, dari 4 fungsi ibu dan 6 fungsi ayah, saya tanya kepada saudara, siapa pembentuk karakter? Ayo, siapa pembentuk karakter anak? Ayah. Karena ada penasehat, ada mendisiplin, ada menguatkan hati. Maka itu ingat, ini rahasia luar biasa. Waktu anak-anak masih kecil, anak-anak lebih senang minta nasihat ke papanya atau ke mamanya. Padahal penasihat di tangan siapa?
Ayah. Saya nyelidiki ini, mengapa harusnya ayah jadi tempat nasihat, tapi kenapa kok mama? Ternyata, maaf ya mama-mama yang tersinggung, mama itu tahu susahnya mengandung dan susahnya melahirkan. Maka itu mama itu gampangan, apa-apa pasti boleh. Yaudah. Maka itu kalau setan tahu untuk merusak seorang manusia, rusaklah bapaknya. Begitu bapaknya dirusak, maka manusia bertumbuh tanpa penasehat, liar hidupnya. Saudara, Alkitab ini luar biasa. 3 yang pertama, saleh, adil, dan tak bercacat. Itu memberi contoh. Saya mau tanya begini kepada saudara, ini rahasia Pak. Bagi anak-anak, mama atau papa yang boleh salah dan bisa salah? Ayo, jujur jawabannya bagi anak-anak. Atau begini pertanyaannya, siapa yang lebih gampang dimaafkan, mama atau papa? Kalau dua-dua salah. Nah, anak-anak itu mengerti. Di mata anak-anak, mama boleh salah, tapi papa tidak. Maka itu begitu anak-anak lihat papanya salah, hancur hidupnya, saudara. Kenapa? Gini aja dah. Walaupun kita sudah tua-tua, yang tua-tua ini, kalau kita nonton film, akhirnya jagoannya mati. Gimana perasaan kita nonton film itu? Ajam ya. Nah, seperti itu hati anak. Buat anak-anak, papa itu jagoan, nggak boleh salah, nggak bisa mati. Papa itu hebat. Itu yang di benak anak-anak. Maka itu kalau saudara belum pernah tahu, silakan catat, nanti baca di rumah. Malaiki 4 ayat 6. Iblis sudah tahu pemicunya untuk menghancurkan dunia. Nggak perlu perang nuklir, nggak perlu tsunami, gempa bumi, AIDS terlalu mahal biayanya. Malaiki 4 ayat 6 menuliskan untuk menghancurkan dunia, hancurkan semua ayat di dunia, dunia hancur sendiri. Ngeri sekali ayat ini. Begitu anak-anak lagi, kalau engkau nanti menikah jadi ayah, dengarkan firman. Ayah-ayah, rendahkan hati untuk bisa minta maaf. Saya akan tutup dengan konsep ini. Apa saja yang ada jarak, ada game, itu perlu apa, saudara? Untuk nyambung lagi. Ayo, perlu apa? Jembatan, betul. Kalau orang tua ada jurang terhadap anaknya, ingat, dari awal sudah belajar siapa yang datang kepada siapa. Mulai jawab, siapa datang kepada siapa? Orang tua datang kepada anak untuk itu. Jangan kita gengsi dan sombong. Seorang Amerika namanya Floyd McClung, dia menulis buku yang membuat revolusi di dunia. Nama judulnya Tuhan yang Hatinya Seorang Ayah. Kisahnya waktu dia ada di Nepal, sudah dalam pelayanan di sebuah hotel, dia di sarapan, dia lihat di ruangan makan hotel itu ada anak muda. Dia tahunya orang Amerika, tapi modelnya kayak gembel, betul. Hatinya terharu ingin dekati anak muda itu. Terus dia minta, Tuhan Roh Kudus beri saya kata pembuka supaya bisa masuk hubungan. Klik masuk di pikirannya, tanya kepada dia, apa hal yang paling membuat kamu itu begitu antusias dan begitu gembira, begitu bersukacita dalam hidupmu? Dia dekati, kenalan, ternyata betul Amerika. Ya udah, ngomong-ngomong terus bilang, aku mau tanya, yang paling berkesan selama kamu hidup itu apa? Dengan gaya anak berandalan, Floyd McClung itu menuliskan, anak muda ini mulai coba-coba cari apa. Oh, aku ingat, dia bilang, apa itu, coba ceritakan. Ketika aku pulang sekolah, di rumah sudah ramai, dan aku mendapat kabar ayah ibuku mati kecelakaan. Itu yang paling berkesan, aku bersuka cita sekali. Floyd McClung shock, ini anak apa? Jangan salahkan anak itu. Lalu Floyd McClung tanya, kenapa kamu begitu gak suka orang tua? Maka lahirlah buku itu, Tuhan yang Hatinya Seorang Ayah. Saudara, kalau kita punya jarak, ingat kita pulang akan jadi agen-agen pemulihan. Kita doa tadi, tolong banyak keluarga untuk pakai cara ini.
Jadi kalau orang tua dan anak terpisah, dan kita sudah setuju konsepnya bangun jembatan. Siapa yang bangun jembatan? Ayo, siapa yang bangun jembatan? Anak atau orang tua? Yang ngawur kalau orang tua bilang anak suruh bangun jembatan, ngawur. Dan ternyata cara itu nggak diperlukan, bukan bangun jembatan, tapi orang tua yang jadi jembatan. Oh nggak, amin? Bukankah itu yang Papa buat? Yesus jadi jembatan, bukan? Sehingga kita bisa lewat untuk ketemu Dia. Nah, ini masalah. Saya tanya kepada orang tua, jembatan akan berfungsi kalau dia apa? Sudah begini loh, saya sudah begini. Ayo apa? Jembatan berfungsi kalau dia, ya ini apa ini? Rebah. Betul? Kalau jembatan berdiri namanya tangga. Dengar orang tua, ketika kita harus rebah merendahkan diri, itu sulit buat orang tua. Apalagi orang tua sombong yang merasa nggak pernah salah, anak yang salah, itu masalah. Yang kedua, sebuah jembatan akan berfungsi jadi jembatan kalau dia diapakan. Diapakan saya sebegini loh, diinjak, jangan dilompati, itu jembatan namanya. Banyak orang tua ketika diinjak oleh anaknya, dia sadar, anak kurang ajar, jembatannya berdiri, anaknya masuk jurang. Kita tertawa, tapi itu yang terjadi di banyak keluarga. Betul tidak? Maka itu jarak itu nggak akan selesai kalau orang tua nggak merendahkan hati. Seperti Bapa di surga merendahkan hati kepada Dia, kita injak-injak, kita bunuh Yesus. Maka ada perdamaian antara kita dengan Dia. Jadi tahu rahasianya? Kapan bisa berdamai antara orang tua dengan anak? Kalau kita apa? Jadi jembatan.